Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait persamaan reaksi. Jadi sekalian, sebenarnya materi ini dipelajari di kelas 10, tapi saya lihat masih banyak yang bingung mengenai materi ini, dan saya rasa bahwa materi ini merupakan materi yang sangat penting untuk kita pahami. Karena kalau misalnya konsep ini tidak kita pahami, maka kita membahas materi-materi lain itu susah. Sebelum kita membahas mengenai ini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu atom dan apa itu namanya molekul. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa atom itu merupakan penyusun terkecil dari suatu materi. Jadi materi itu ketika misalnya dibagi, saat kita menemukan bagian yang paling kecil yang tidak bisa lagi dibagi, itulah atom. Bagaimana ciri-cirinya atom? Kalau misalnya kita melihat dalam tabel periodik, atom itu berdiri sendiri. Makanya kita kenal namanya atom hidrogen, itu disimbolkan dengan H. Atom O, oksigen disimbolkan dengan O. Atom karbon disimbolkan dengan C. Kemudian nitrogen dan sebagainya. Ya, ciri-cirinya dia seperti itu ya. Jadi atom dia berdiri sendiri. Sedangkan molekul, molekul ketika atom-atom ini melakukan ikatan dengan atom-atom yang lain. Contoh misalnya atom H melakukan ikatan dengan O atau bergabung dengan O. Contohnya misalnya molekul H2O. Atom H bergabung dengan atom O. Atau misalnya atom C bergabung dengan O menghasilkan molekul CO2. Molekul dibagi dua dari sekalian. Ada namanya molekul senyawa. Yaitu ketika misalnya atom-atom yang bergabung itu adalah atom-atom yang tidak sama atau berbeda. Contohnya seperti ini. Atom H bergabung dengan atom O, atom C bergabung dengan atom O, atau atom C bergabung dengan atom H. Maka itu disebut dengan molekul senyawa. Nah, ada lagi disebut dengan molekul unsur. Molekul unsur itu adalah ketika misalnya atom-atom yang bergabung itu sama. Misalnya O dengan O. O bergabung dengan O menghasilkan O2. H bergabung dengan H menghasilkan H2. P bergabung dengan P menghasilkan P4 dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas jumlah atom dalam molekul. Kita akan membahas jumlah atom dalam molekul. Oke. Jika saya menuliskan seperti ini ya, saya menuliskan molekul air H2O. Molekul air itu terdiri dari dua atom. Yang pertama atom H, yang kedua adalah atom O. Berapa jumlah atom H? Perhatikan dari sekalian, di sini kita dibaca H2O. Artinya apa? Artinya atom H-nya itu terdiri dari dua, sedangkan atom O-nya itu adalah satu. Nah, sekarang bagaimana misalnya kalau saya menuliskan KMnO4? Nah, sudah pernah saya jelaskan dari sekalian. Jadi atom itu penulisannya ada dua. Ketika misalnya dia ditulis satu huruf dan dia huruf besar, maka itu adalah satu atom. Jika dia dituliskan dengan dua huruf, terdiri dari satu huruf besar dan satu huruf kecil, maka itu satu atom. Dan di sini dia terdiri dari tiga atom, meskipun dia ada 4 huruf. Atomnya adalah atom K, atom Mn, dan atom O. Berapa K-nya? K-nya 1. Berapa Mn-nya? 1. Berapa O-nya? 4. Seperti itu ya, sekalian. Kita lanjut. Bagaimana misalnya jika saya menuliskan seperti ini? 2H2O. 2H2O sama saja jika saya mengatakan bahwa dua pensil. Dua pensil itu artinya pensilnya ada dua. Ketika saya mengatakan bahwa 2H2O artinya H2O-nya ada 2, berarti kita bisa menuliskan H2O, H2O. Tetap terdiri dari dua atom, yang pertama atom H, yang kedua atom O. Kita hitung di sini hanya ada 2, di sini juga ada 2, berarti atom H-nya ada 4. O-nya di sini 1, di sini O-nya 1, maka O-nya ada 2. Kalau tidak mau bingung, tinggal dikalikan saja. Di sini 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 1, ini di sini ada angka 1 ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Sekarang kita masuk di materi persamaan reaksi, sekalian.
Di sini ada kata sama. Jadi persamaan reaksi itu adalah ketika jumlah-jumlah atom yang berada di sebelah kiri sama dengan jumlah atom yang berada di sebelah kanan. Misalnya di sini ya. Ini adalah bentuk umum. Bentuk umum persamaan reaksi. A tambah B sama dengan C tambah D. Ini disebut dengan bereaksi. Ini disebut dengan hasil reaksi. Jadi sebuah reaksi dikatakan sama atau setara ketika misalnya jumlah atom yang ada di bereaksi atau yang ada di sebelah kiri sama dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan atau di hasil reaksi. Kita langsung masuk di contoh. Misalnya saya ambil misalnya C2H4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, sekarang kita menghitung jumlah atomnya. Kita menghitung jumlah atom. Kita menghitung jumlah atomnya. Di sini atom C-nya 2, di sini atom C-nya 1. Ingat, untuk mengerjakan soal persamaan reaksi yang kita tambahkan adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka setelah molekul. Di sini C-nya 2, di sini C-nya 1, maka tinggal kita tambahkan angka 2 di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi atom H. Di sini atom H-nya 4, di sini atom H-nya 2. Maka tinggal kita tambahkan angka 2. Nah, sekarang kita hitung O-nya. Di sini O-nya perhatikan 2 dikali 2 4. Di sini 2 dikali 1 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, sekarang di sini O-nya cuma 2. Maka ini tinggal kita tambahkan di sini angka 3. Selesai. Berarti di sini coba kita cek masing-masing ya. Di sini C H dengan O, di sini C H dengan O. Coba kita cek. Di sini C-nya ada berapa? Ada 2. H-nya di sini ada berapa? 4. O-nya di sini berapa? 6. Kita lihat di sini C-nya di sini berapa? 2. H-nya di sini berapa? 4. O-nya di sini berapa? Kita lihat 2 dikali 2 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sudah sama. Jadi ketika misalnya atom-atom yang berada di sebelah kiri jumlahnya sama dengan atom-atom yang berada di sebelah kanan, maka itu sudah dikatakan setara atau sama. Selesai.